Lagi dengan Miss Ayu dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, siswa mampu membuat anak ayam dari kardus bekas dan kapas. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal pecahan sederhana. Yang ketiga, siswa mampu menulis cerita sesuai gambar. Yang keempat, siswa mampu memahami tentang keberagaman profesi. Kita mulai dengan pembelajaran 3, membuat karya dari kardus bekas. Nina berwisata ke taman safari. Di sana Nina melihat banyak hewan. Nina juga sempat berfoto dengan anak singa. Nina ingin membuat tiruan boneka singa dari kardus bekas. Tetapi Nina berpikir lagi, sepertinya membuat boneka singa agak sulit karena Nina baru belajar. Buat anak ayam saja, kata Nina. Yuk, kita buat boneka ayam bersama Nina. Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat anak ayam antara lain kardus bekas, pensil dan spidol, kertas origami, kapas, gunting, pewarna makanan, lidi, double tip, lem kertas, dan lem fox. Nah anak-anak, berikut ini Miss Ayu menjelaskan cara membuatnya. Pertama-tama siapkan kertas origami dan pensil. Lalu anak-anak menggambar pola di atas kertas origaminya. Polanya seperti di sebelah kanan atas ini ya. Ada kaki, badan, ekor, sayap, dan kepala. Buat perlahan-lahan ya anak-anak dengan bentuk yang kalian bisa buat. Nah, untuk bagian kakinya anak-anak menggunakan kertas origami yang berwarna oranye. Nah, buat pola kakinya di bawahnya. Setelah itu, anak-anak sudah selesai membuat polanya. Kalian bisa menggunting pola itu dengan perlahan-lahan supaya tidak miring ya. Nah, silakan digunting polanya satu persatu sampai selesai. Seperti ini caranya. Kakinya juga, kakinya anak-anak bisa lipat nanti supaya kakinya itu langsung jadi dua jadinya, biar anak-anak hanya menggambar satu kaki saja. Nah, seperti itu jadinya. Lalu setelah itu anak-anak udah jadi polanya. Ada kepala, bagian perut, kaki, ekor, dan sayap. Setelah itu siapkan kardus bekas dan lem kertas. Nah, lem satu persatu di atas kardus. Lem yang bagus ya anak-anak, supaya mendapatkan hasil yang bagus juga. Setelah semuanya satu persatu anak-anak lem. Oke, kakinya juga jangan lupa. Setelah itu, ayo kita gunting. Nah, seperti ini yang sudah digunting. Setelah itu, siapkan lem fox. Kita akan menggabungkan satu dengan yang lainnya. Pertama, kepalanya dulu ya. Setelah kepalanya, sekarang ekornya lagi. Pelan-pelan. Nah, ekornya sudah. Setelah itu kakinya. Oke, lem yang bagus. Nah, untuk bagian sayapnya dibiarkan saja dulu ya. Nanti kemudian, sekarang kita akan menaruh kapas-kapas tadi di bagian perutnya atau bagian badannya. Taruh dulu lemnya ya. Nah, supaya kapasnya tidak terlalu tebal, harus disobek-sobek dulu seperti ini. Setelah itu baru kita tempelkan dengan rapi di bagian badan ayam. Pelan-pelan. Lagi ya, sampai penuh ya anak-anak di bagian badannya. Oke. Ingat, harus sesuai dengan potongan kertas tadi, potongan kardus yang kalian sudah buat. Tidak boleh lebih, supaya kelihatan bagus. Oke, sekarang bagian ekornya dikasih lem, tetapi harus biarkan sedikit warna kuningnya itu kelihatan, jangan dilem semua.
kapasnya juga seperti ini. Jadi sisakan warna kuningnya supaya ekornya kelihatan. Nah, seperti itu anak-anak. Setelah itu, perhatikan ya, hasilnya bagus ya. Setelah itu, pewarna makanan yang kalian sudah siapkan. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit ya, ditetes sedikit-sedikit. Bisa seperti ini. Lalu, anak-anak bisa langsung tap-tap ke kapas yang sudah kalian tempel di badan anak ayam seperti ini. Terus sampai warnanya itu bisa sebagus mungkin ya. Seperti ini. Nah, sudah mau hampir bagus ya anak-anak. Perhatikan. Oke. Nah, boleh anak-anak buat seperti itu supaya agak mengembung kapasnya, ditarik-tarik sedikit. Seperti ini. Setelah itu, tadi bagian sayapnya taruh kapas dulu ya. Di atasnya ambil lem, lalu kita tempelkan di bagian badannya di atas kapas tadi. Itu untuk bagian sayapnya. Kita lem lagi bagian sayapnya, kita akan taruh di atas kapas yang tadi ya, yang warna putih. Oke. Nah, seperti ini anak-anak. Setelah itu, kita taruh kapas lagi di atasnya. Tapi ingat, kalian harus bentuk kapasnya supaya menyerupai sayapnya. Jangan sampai menutup semua ya. Sisakan warna kuning di pinggir-pinggirnya sedikit. Oke, taruh lem dulu. Nah, seperti itu. Iya, jadi tidak menutup semua ya, supaya tetap kelihatan warna kuningnya, sayapnya sedikit. Ya, dirapikan seperti ini. Oke, setelah itu anak-anak, kalian ambil lagi pewarna seperti tadi, ditap-tap lagi di bagian kapas untuk bagian sayapnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, anak-anak, kalian bisa cabut-cabut ya, bukan cabut sampai lepas ya, ditarik-tarik saja supaya mengembung kapasnya. Nah, setelah itu ada kertas origami berwarna merah. Kalian potong segitiga ya untuk bagian paruh ayamnya. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu setelah itu buat matanya ya. Buat matanya pakai spidol ya. Oke. Lalu setelah itu bagian ekornya, anak-anak bisa buat garis. Lihat ya, seperti contoh berikut ini. Biar supaya kelihatan ekornya lebih bagus lagi. Oke, buat garis ya. 1, 2, 3 garis. Nah, lebih kelihatan menarik ya. Lalu di bagian sayap yang satunya lagi. Oke. Buat juga 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Coba lihat. Wah, hasilnya sangat bagus ya. Lalu tadi lidi yang sudah kalian siapkan, kalian liliti atau kalian bungkus dengan kertas origami yang berwarna merah. Seperti ini. Oke. Jangan lupa dilem ujungnya ya, supaya tidak terlepas kertasnya. Setelah itu, gunting bagian ujungnya supaya kelihatan rapi. Ditaruh di bagian belakang. Jangan lupa pakai double tip ya, supaya lebih merekat dengan baik. Nah, seperti ini. Oke, jadilah boneka anak ayamnya.
Oke anak-anak, Miss Ayu akan menjelaskan bagian pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana. Ingat, bagian yang diarsir atau berwarna adalah sebagai pembilang. Ya, yang diarsir itu yang ini ya, yang berwarna ini. Itu adalah pembilang. Anak-anak masih ingat kan? Contoh ya Miss Ayu tulis kembali. Ini apa namanya? Pembilang. Oke, yang B apa? Penyebut. Oke, perhatikan contohnya. Seluruhnya ada 4 potong. Ya, banyak potongan yang diarsir ada 3. Diarsir dulu ya. Oke. Jadi pembilangnya berapa anak-anak? 3. Ini pembilangnya, penyebutnya 4. Jadi ditulis dalam bentuk pecahan 3/4. Contoh yang berikutnya. Seluruhnya ada 6 kotak. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kotak yang diarsir ada 4. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti pembilangnya berapa? 4. Dan jumlah seluruh kotaknya berapa tadi? 6. Jadi pecahannya ditulis 4/6. Nah, di bawah ini ada contoh soal yang harus anak-anak kerjakan. Miss Ayu kasih contoh ya yang bagian ini. Coba anak-anak perhatikan. Ini ada berapa kotak semuanya? 1, 2. Lalu ada berapa yang diarsir? 1. Berarti kita buat pecahannya 1 per berapa? Jumlah kotaknya itu di bawahnya 1/2. Contoh yang bagian bawah lagi ini ya. Oke, perhatikan. Berapa yang diarsir? 2. 1, 2. Tulis di bawahnya 2 per jumlah seluruh kotaknya itu adalah penyebutnya. Berapa jumlah semuanya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah pecahan 2/4. Silakan anak-anak lanjutkan mengerjakan yang lain ini ya. Yang berikutnya ini. Oke. Selanjutnya, pembelajaran 4. Menuliskan cerita sesuai dengan gambar. Ada beberapa hal penting yang perlu dipelajari agar dapat menulis cerita sesuai dengan gambar. Yang pertama, perhatikan urutan cerita bergambar. Lihat kira-kira nomor 1, 2, 3 itu susunannya harus diperhatikan. Yang kedua, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi yang kamu temukan. Keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan efektif. Apa maksudnya? Yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan yang dicampur-campur dengan bahasa sehari-hari ya. Contohnya mungkin bahasa Indonesia dicampur bahasa Bali, tidak. Tetapi ini bahasa Indonesia semuanya. Yang kelima, rangkailah kalimat tersebut menjadi cerita yang indah. Anak-anak bisa mencoba kalian membuat cerita di halaman 44. Di sana sudah ada kalimatnya. Ada 4 kalimat dari 4 gambar. Anak-anak tinggal membuat cerita saja. Nah, ini Miss Ayu juga punya contoh di sini. Perhatikan gambar. Yuk kita buat 1 kalimat dari gambar di samping. Jadi 1 gambar 1 kalimat ya. Kita coba. Di sini ada kalimat yang Miss sudah buat. Pada saat libur sekolah, Roni berkunjung ke taman safari bersama papa dan mama. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kalian buat cerita ya yang ada di halaman 44. Selanjutnya, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu profesi ya? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Contohnya, ada guru di sini. Wah, tugas guru apa ya? Guru mendidik siswa, mengajar siswa. Seperti itu. Lalu yang kedua, pemadam kebakaran. Tugasnya apa atau perannya apa? Memadam kebakaran. Misalnya jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, ada kebakaran hotel atau kebakaran rumah atau kebakaran toko. Wah,
si pemadam kebakaran dan teman-temannya langsung cepat-cepat mereka memadam kebakaran. Selanjutnya, yang ketiga, nelayan. Perannya apa? Atau tugasnya apa nelayan biasanya? Menangkap ikan. Di mana? Tentunya di laut. Yang terakhir, di sini ada dokter. Apa ya tugas dokter? Merawat pasien. Banyak sekali ya, memberi obat, menyuntik, dan lain sebagainya. Nah, ini cuman 4 profesi saja. Sebenarnya itu masih banyak sekali profesi yang ada di sekitar kita yang mungkin saja om kita, tante, bahkan papa mama atau kerabat terdekat. Oke anak-anak, demikian penjelasan Miss Ayu untuk keberagaman profesi dan perannya. Anak-anak bisa mengisi yang ada di halaman 45 ya. Di sana itu nama profesinya apa, lalu pekerjaannya apa. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.